Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara perihal polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang memang saat ini tengah panas diperbincangkan. Bukan saja oleh para elit politik kita di DPR, MPR atau juga partai-partai pendukung Pak Prabowo, tapi hingga para netizen di akar rumput, rakyat kecil juga ramai membahas, mengobrolkan, mendiskusikan perihal apakah Wakil Presiden ini memang harus diganti atau tidak. Sebelumnya teman-teman, pro kontra ini telah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Bahkan hak angket juga diusulkan untuk bisa memakzulkan Gibran dari posisinya sebagai wakil Pak Prabowo. Dan hari ini teman-teman, akhirnya kita mendengarkan pernyataan dari pihak istana dari Pak Prabowo terkait pandangannya apakah ini Mas Gibran masih bisa diselamatkan atau tidak. Dan kalau misalnya teman-teman ini Mas Gibran benar-benar diganti, siapa sih yang bakal menggantikan posisi Wapres untuk menemani Pak Prabowo 5 tahun ke depan? Dan bagaimana reaksi rakyat, apa plus minusnya, kita bakal simak hari ini teman-teman. Karena sebelumnya Indonesia juga pernah mengalami pergantian kepresidenan atau ini kepemimpinan sebelum masa kepemimpinannya berakhir. Dulu Insinyur Soekarno pernah juga digulingkan teman-teman oleh Soeharto. Soeharto juga memundurkan diri sebelum akhir periodenya di 98 akibat demonstrasi besar-besaran. Ada juga ini Gus Dur yang dikudeta oleh Ibu Megawati dan juga Amin Rais. Dan apakah hal ini akan kembali berulang teman-teman? Kali ini bukan presidennya tapi wakil presidennya. Nah, biar tak panjang lebar teman-teman, biar nggak tambah penasaran, mending kita simak dulu ini pernyataan dari pihak istana, pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto terkait isu penggulingan, pengkudetaan atau pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yuk teman-teman simak video selengkapnya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Mau penegasan berarti ini merespon yang tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu mendesak Gibran mundur melalui MPR itu ya Pak ya? Iya, kan ada kan 8 poin itu ya. Sekarang sudah beredar di medsos ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya sikap Presiden ya. Bukan mengacuhkan ya, tapi tetap menghargai ya. Karena kita paham bahwa
perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari pihak istana dari ini teman-teman, Pak Wiranto yang menyebut Pak Prabowo teman-teman, ranah itu bukanlah ranah Pak Prabowo. Memang kesannya seperti Pak Prabowo itu membiarkan bola panas ini terus bergulir. Pak Prabowo tidak memilih teman-teman, memilih untuk netral, tidak memihak siapapun, tidak memihak ini Purnawirawan ya, para jenderal kolonel yang mengusulkan pemakzulan Gibran, tidak juga memihak Pak Jokowi dan juga keluarga besarnya untuk melindungi Gibran. Memang ini menjadi pertanyaan besar, kenapa Pak Prabowo membiarkan teman-teman para ini pembenci Pak Jokowi terus berkeliaran. Apakah memang Pak Prabowo di sini main aman, tidak mau menambah musuh, dan bagaimana kelanjutannya? Sementara itu di sini kita juga telah mendapatkan informasi dari Forum Purnawiran TNI yang memberikan alasan kenapa Gibran harus dicopot. Nah, biar lebih lengkap kita dengar dulu ini versi para purnawirawan. Kenapa sih wakil presiden kita ini harus dicopot dan siapa penggantinya? Kan nggak bisa kalau misalnya ini cuma dicopot terus nggak ada penggantinya, calon-calonnya juga kan harus ada. Nah, kita simak lagi teman-teman video selengkapnya. Atau di dalam 7A ya, Undang-Undang Dasar 45. Nah, mekanisme yang ada di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 itu adalah DPR mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Nah, terkait dengan desakan ini, kalau saya baca itu kan di poin terakhir ya, poin nomor 8. Ya. Itu sebenarnya bukan mundur kalau saya baca itu, tapi mengusulkan kepada MPR. Nah, ini kita perlu luruskan dulu. Kalau menurut Undang-Undang Dasar seharusnya tidak langsung kepada MPR, tetapi DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Baru nanti hasil putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada MPR. Nah, makanya kalau saya lihat Pak Wiranto dalam keterangan persnya itu menyampaikan bahwa Presiden agak hati-hati di sini karena itu di luar ranah Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai Panglima Tinggi TNI begitu. Kenapa? Karena ranah yang ada dalam konstitusi untuk pemberhentian seorang wakil presiden itu adalah melalui usulan dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi atas dugaan dua hal. Pertama adalah dugaan pelanggaran hukum, yang kedua adalah dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Nah, kalau rekomendasi dari Dewan Purnawirawan ini agar presiden mengajukan kepada MPR ini agak miss memang kalau dari sisi tata cara impeachment yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau boleh saya jelaskan, sebenarnya tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, pertama DPR ada dugaan ya, tentang dua hal tadi, pelanggaran hukum atau dugaan tidak memenuhi syarat. Dugaan ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan mengadili. Ya. Apa saja dugaan pelanggaran hukum itu? Pertama, kalau diduga melakukan korupsi, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana suap, kemudian melakukan tindak pidana berat lainnya, dan satu lagi, melakukan perbuatan tercela. Ini 5 hal yang bisa menjadi faktor seorang wakil presiden diberhentikan atau diimpeach. Nah, kemudian yang kedua, dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Nah, inilah yang nanti akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi apakah benar dugaan dari DPR tadi itu. Nah, tentunya dalam hal ini kalau saya memandang, kalau mekanismenya benar ya seharusnya Pak Prabowo kapasitasnya bukan lagi sebagai presiden, bukan lagi sebagai Panglima tertinggi TNI, tapi sebagai ketua umum partai. Nah, yang lebih relevan ya dari ketua umum partai punya kekuatan di parlemen. Nah, dari kekuatan di parlemen inilah kalau 2/3 ya dari anggota parlemen nanti hadir dalam sidang dan setuju terhadap usulan untuk impeachment, untuk pemberhentian
Ya, barusan kita juga telah mendengar teman-teman, ini pandangan ahli hukum tata negara terkait proses dan bagaimana mekanisme pemakzulan Gibran Rakeraka sebagai dari posisinya wakil presiden, dari posisinya sebagai wakil presiden. Kita memang agak harap-harap cemas teman-teman. Karena kalau misalnya wakil presiden bisa saja di otak-atik, bukan tidak mungkin giliran Pak Prabowo. Jadi nanti wakilnya dicopot, digantikan yang baru, dan yang baru ini kemungkinan terburuk bisa juga melakukan hal yang sama, membuat sebuah makar untuk menggulingkan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo, ayo wake up Pak Prabowo. Ini adalah masalah serius. Soal legitimasi kepercayaan rakyat, jangan Pak Prabowo main aman. Pak Prabowo harus ngambil langkah, harus ngambil sikap. Apa yang benar menurut Pak Prabowo langsung lakukan. Jangan takut, rakyat Indonesia 58% telah memilih Gibran dan juga Pak Prabowo sebagai pemimpin Indonesia. Jadi ada rakyat di belakang Pak Prabowo, jangan takut sama para mafia, para konglomerat yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi, ingin Pak Jokowi ini ditangkap, diadili, bahkan keluarganya hancur. Gimana pendapat Anda semua? Setuju tidak dengan pendapat saya bahwa ini Pak Prabowo harus ambil tindakan tegas, jangan membiarkan bola panas ini makin menggelinding menjadi bola salju yang terus membesar. Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lewatkan update terbaru lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.